Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun hari Minggu 20 April 2025. Dia bangkit dan menampakkan diri. Kutipan dari Kisah Para Rasul, bab 10, ayat 40. Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan dia menampakkan diri. Sobat Katolikana, ada sebuah cuplikan kisah menarik dari belahan bumi lainnya. Diceritakan ada seorang aktivis gereja yang telah lama melakukan pelayanan di altar, mengatur misa, dan bahkan menjadi ketua panitia dalam banyak kegiatan. Dalam cerita selanjutnya, akan kita jumpai si aktivis tadi sering didera rasa kecewa, sehingga kemudian ia menjadi tidak fokus pada pelayanannya di gereja. Bahkan untuk menutupi rasa gundahnya, si aktivis selalu berkata demikian, "Yang penting kerjaan beres." Kepada setiap umat yang berusaha mengingatkannya agar jangan sampai melupakan doa atau relasi pribadi dengan Tuhan. Suatu hari, seorang umat sempat mendekatinya seusai misa dan berkata, "Mas bro, saya ingin lebih memahami tentang kebangkitan Yesus. Kira-kira apa yang perlu kita siapkan saat Paskah tiba?" Si aktivis tadi terdiam. Kali ini dia merasakan bahwa pertanyaan tadi tidak sekedar pertanyaan biasa. Entah kenapa, pertanyaan itu seolah hendak menggedor-gedor pintu hatinya agar terbuka. "Tuhan akan datang," bisiknya dalam hati. Sejak peristiwa itu, konon ia mulai sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya benar-benar telah melihat Yesus yang bangkit? Sebab saat perayaan Paskah, dia selalu mendengar imam berkata demikian, "Kristus telah bangkit." Jika begitu, mungkinkah selama ini dia tidak meresapi dengan sungguh-sungguh apa makna dari kata-kata yang diucapkan oleh imam pada perayaan Paskah tadi? Dia teringat bahwa selama ini dia kerap menghela nafas, lalu melanjutkan tugas tanpa ada rasa sukacita dalam hati dan pikirannya, dan menganggap semuanya itu sebagai seremoni yang berlangsung secara rutin belaka. Sobat Katolikana, dalam sabda Tuhan melalui Kisah Para Rasul bab 10 ayat 40 yang kita baca hari ini, dikatakan bahwa Allah membangkitkan Yesus dan memperkenankan dia menampakkan diri, yang menjadi bagian dari konteks khotbah Rasul Petrus kepada Kornelius, seorang perwira Romawi yang takut akan Tuhan. Peristiwa ini terjadi setelah Petrus mendapatkan penglihatan tentang binatang haram dan suara dari langit yang menyatakan bahwa Allah tidak lagi membedakan orang berdasarkan hukum makanan Yahudi, dan menandai awal dari pewartaan Injil kepada orang-orang non-Yahudi atau bangsa-bangsa lain. Sobat Katolikana, saya pribadi pun merasa mendapatkan teguran dari Allah, sebab saya masih belum mampu melihat Kristus yang sengsara dan wafat di kayu salib. Melalui peristiwa yang sama, ada kemenangannya pada hari ketiga, sebab Kristus bangkit dari kubur. Melalui teguran di atas, sudah selayaknya saya segera kembali pada keyakinan bahwa Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Di sini jelas
bahwa kesaksian para rasul yang makan dan minum bersamanya menunjukkan fakta bahwa kebangkitan itu sungguh nyata. Lebih lanjut, saya pun perlu mengusahakan agar dapat terlibat dalam gerakan dan semangat untuk memperjuangkan keselamatan dalam Yesus dengan memegang prinsip bahwa siapapun yang berusaha percaya kepadanya akan mendapat kesempatan untuk menerima pengampunan dosa melalui imannya. Pesan Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk menjadi semakin yakin dan percaya bahwa dalam peristiwa Paskah, Yesus mengalami sengsara, kematian, dan kebangkitannya oleh kuasa Sang Bapa. Hal ini yang harus kita imani dengan segenap hati dan pikiran kita masing-masing. Dalam tugas dan pelayanan kita sehari-hari, terkandung inti dari pewartaan Kristiani sejati. Kematian Yesus Kristus bukanlah akhir, tetapi menjadi bagian dari rencana besar keselamatan Allah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, ajarilah kami untuk semakin memahami dan mempercayai bahwa Engkau telah membangkitkan Putra-Mu yang tunggal dari kubur pada hari ketiga dan memperkenankan Dia menampakkan diri kepada kami sehingga kami memperoleh kenangan abadi bersamanya. Doa ini kami sampaikan demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.